Ini adalah pembahasan tentang asal mula pengetahuan rasi bintang, dalam perspektif biblikal astronomi. Kalau kita memperhatikan bintang yang bertamburan di langit malam, kelihatannya semuanya itu berhamburan secara acak dan tidak beraturan. Tapi sebenarnya tidaklah demikian. Sekumpulan bintang membentuk sebuah pola atau gambar tertentu dalam pandangan manusia di bumi. Gambar atau pola ini yang disebut dengan rasi bintang. Hal tersebut telah menjadi pengetahuan yang dimiliki dalam masyarakat kuno. Kebudayaan besar pada masa kuno seperti Mesir, Babel, Persia, Romawi dan Yunani sangat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang benda-benda langit. Pengetahuan tentang rasi bintang ini digunakan dalam kehidupan agama, pertanian, arsitektur dan sebagainya. Misalnya, orang Mesir kuno menggunakan munculnya bintang Sirius sebagai permulaan tahun. Juga untuk menentukan waktu menanam di sekitar delta Sungai Nil serta menentukan presisi arsitektur piramida. Dalam budaya Nusantara, misalnya, para petani mengetahui munculnya lintang Waluku di sebelah timur, pada saat matahari terbenam, sebagai tanda awal musim hujan. Para nelayan menggunakan posisi rasi bintang Pari sebagai alat navigasi di tengah luasnya samudera. Oleh karena itu, pengetahuan tentang benda langit sangat bermanfaat bagi manusia. Terdapatnya pengetahuan tentang rasi bintang dalam berbagai budaya di dunia ini, menyiratkan bahwa pada awalnya ada satu sumber yang menjadi asal pengetahuan yang baik ini. Sumber ini merupakan nenek moyang manusia yang sangat awal, sebelum manusia bertambah banyak, dan tersebar dalam berbagai bahasa dan tempat. Pada saat manusia telah tersebar dalam kelompok-kelompok di berbagai tempat dan bahasanya sendiri, maka terbentuklah budaya baru yang berbeda-beda. Setelah melewati banyak generasi maka pengetahuan tentang rasi bintang yang diwariskan dari nenek moyangnya, mengalami perubahan sesuai dengan pola pikir dan kebutuhan kelompok tersebut. Disinilah terjadi perbedaan dalam memahami rasi bintang dalam berbagai budaya. Juga berbagai pemahaman baru, terutama dalam hal agama dan mistik dimasukkan dalam pengetahuan rasi bintang. Banyak budaya kuno melihat benda-benda langit sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan supranatural, sehingga harus disembah. Misalnya, orang Mesir melihat matahari sebagai dewa yang merupakan penguasa tertinggi. Orang Yunani kuno memasukkan mitologi mereka tentang Hercules dalam rasi bintang dan menamai rasi bintang yang lainnya menurut mitologi mereka. Bagi mereka benda-benda langit inilah yang menentukan kehidupan manusia sehingga harus disembah oleh manusia. Inilah kesalahan terbesar dalam sejarah ilmu astronomi. Pengetahuan yang pada awalnya baik telah mengalami distorsi yang sangat buruk. Lalu apa sebenarnya makna dari rasi bintang? Dalam tradisi Yahudi, orang pertama yang memiliki pengetahuan rasi bintang adalah Adam. Namun bukanlah Adam yang menamai setiap rasi bintang. Tuhan, yang menciptakan semua bintang, Dialah juga yang memberi nama untuk setiap bintang itu dan mengajarkan pengetahuan ini kepada Adam. Adam mewariskan kepada Set, Henoch, Nuh dan anak-anaknya. Pengetahuan ini kemudian ikut dibawa oleh berbagai kelompok manusia yang tersebar dalam berbagai bahasa dan tempat, setelah peristiwa Menara Babel. Semua benda langit diciptakan untuk menceritakan kemuliaan dan karya Tuhan. Rasi bintang disebut dengan Mazarot dan setiap Mazarot memiliki nama masing-masing. Ini dibuat untuk menjadi tanda, kesaksian, bukti, petunjuk peristiwa-peristiwa yang menakjubkan yang merupakan pekerjaan Tuhan. Terdapat 12 rasi bintang dengan decannya masing-masing yaitu Betulah, Virgo, Mozanaim, Libra, Akrab, Scorpion, Kit, Sagittarius, Gedi, Capricorn, Deli, Aquarius, Dagim, Pisces, Taleh, Aries, Sur, Taurus, Taumim,
Gemini, Aushar, Cancer, Aries, Leo. Selama revolusi bumi, matahari akan terlihat berada secara bergantian di 12 rasi bintang. Sedangkan karena adanya rotasi bumi maka rasi bintang akan terlihat setelah matahari terbenam, secara berurutan terbit di timur dan terbenam di barat. Rasi bintang juga menjadi tanda memasuki sebuah awal bulan. Misalnya apabila bersamaan dengan terbenamnya matahari, terlihat irisan bulan di rasi Taleh di sebelah barat maka ini menjadi tanda dimulainya bulan Nisan, bulan perayaan Paskah dalam kalender keagamaan Yahudi. Pengamatan seperti ini sangat penting dalam menentukan waktu perayaan keagamaan. Setiap rasi bintang merupakan sebuah gambar atau pola tertentu yang mempunyai arti. Secara keseluruhan, rangkaian rasi bintang membentuk sebuah kisah tentang pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu pemahaman yang benar tentang rasi bintang penting bagi kehidupan manusia, baik dalam segi jasmani maupun spiritual sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Para petani dan nelayan dapat menggunakan pengetahuan rasi bintang dalam pekerjaannya. Orang Majus bertemu dengan sang raja setelah mengamati fenomena bintang. Bahkan Kristus sendiri mengatakan bahwa fenomena langit merupakan salah satu tanda sebelum dan saat kedatangannya kembali. Dengan demikian, rasi bintang memiliki beberapa makna. Pertama, menceritakan pekerjaan Tuhan yang dilakukan dalam Yesus Kristus terutama untuk manusia, mulai dari penciptaan sampai pemuliaan. Hal inilah yang juga kemudian dituliskan dalam Alkitab secara lebih detail. Kedua,